taghfira. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu, jamaah kajian online Ramadan 1441 Hijriah Masjid Baitul Haq yang berada di Puri Gading dan sekitarnya, atau Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimanapun berada, yang saat ini sedang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, mendoakan Bapak Ibu jamaah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita dalam situasi diperintahkan oleh syariat, kemudian juga dianjurkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk sementara waktu ini berdiam di rumah karena adanya wabah COVID-19. Insya Allah, mari tetap di rumah dan tidak lupa untuk terus beribadah. Dan insya Allah, kesempatan-kesempatan belajar terus terbuka, termasuk dengan metode kajian online seperti yang dilaksanakan oleh DKM Baitul Haq pada hari ini, insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kelima di hari ke-17 Ramadan 1441 Hijriah akan mengangkat tema sebab-sebab ampunan Allah. Insya Allah ada guru kita nanti, Al-Ustadz Arwani Amin LC MPDI, akan menyampaikan, memaparkan detail, ya, walaupun dalam waktu yang cukup singkat 30 menit, mengenai tema kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita doakan semoga Ustadz selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya ilmu beliau semakin luas sehingga kita dapat kesempatan untuk bisa belajar bertalabul ilmu dengan beliau. Beliau lulusan D3 Bahasa Arab LP Jakarta. Alhamdulillah beliau bergelar dari LIPIA Jakarta, kemudian S2 beliau diselesaikan di UMS Surakarta, dan menempuh pendidikan S3 saat ini di PT IKI Jakarta. Alhamdulillah. Dia juga dari profil yang saya baca sudah belasan buku yang beliau tulis, ya, termasuk ada terjemahan saya lihat, dan beberapa diantaranya masih dalam proses penerbitan. Lalu saat ini Al-Ustadz dosen di STIU Darul Hikmah, Bekasi. Alhamdulillah Ustadz, kebetulan saya juga lulusan pertama dari STIU. Lalu juga masih aktif sebagai dosen di STIU Al-Hikmah Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sapa guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin bisa diperbaiki sedikit ini volume suaranya Ustadz. Sekali lagi, agak didekatkan Ustadz. Apaan Ustadz? Baik. Halo. Ya. Sudah semakin jelas. Oke, baik Ustadz. Insya Allah sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bertahan sampai akhir kajian kita. Selanjutnya, kami persilakan pada Ustadz Arwani Amin untuk penyampaian materinya selama 30 menit. Namun Ustadz, kita cukup berjauhan lokasi siarannya, sehingga mohon berkenan nanti di ujung penyampaian materi untuk menyampaikan kata-kata penyerahan kepada moderator. Juga Bapak Ibu sekalian, untuk sementara di unmute dulu, di silent dulu, cukup mendengarkan saja sehingga kita bisa fokus mendengarkan kajian dari Ustadz. Baik, kepada Pak Ustadz, tafadhol masykur. Terima kasih Ustadz moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa taba'a huda, amma ba'd. Yang saya cintai segenap jamaah Masjid Baitul Haq, warga Puri Gading dan sekitarnya, dan saudara-saudara kami semuanya, di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai.
Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah pertemukan kita dalam forum yang insya Allah penuh kebaikan, penuh barokah ini. Tentunya teriring salawat dan salam, semoga selalu Allah tambah curahkan untuk kekasih dan panutan kita semua, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya sampai akhir zaman. Barangkali sebelum kita mulai, mungkin ada pertanyaan, mengapa kita bahas sebab-sebab ampunan Allah? Jawaban yang jelas adalah kita ini banyak dosa. Ya, karena kita banyak dosa, kita perlu mengetahui lebih banyak apa saja sebab-sebab yang menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dan ini yang utama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera. Bukan entar-entar. Bersegera menuju ampunannya. Itulah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, bersegeralah kamu sekalian, ila maghfiratin, menuju ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Jadi Allah memanggil kita orang-orang beriman agar kita bersegera menuju ampunan Allah. Ketika kita hendak menuju ampunan Allah, artinya kita melakukan amal-amal yang amal-amal itu menjadi sebab yang menghantarkan kita kepada ampunan Allah. Sehingga dari tafsir-tafsir yang kita baca tentang ayat ini, kita jumpai bahwa kita bersegera, diperintahkan bersegera menuju ampunan Allah, artinya kita diperintahkan bersegera melakukan asbabil maghfirah. Ya, melakukan sebab-sebab yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang untuk sekalian hambanya, termasuk untuk kita semuanya. Karenanya Allah membuka jalan seluas-luasnya agar kita mendapatkan ampunannya. Ketika kita berbicara tentang ampunan, tentu yang pertama kali terfikirkan oleh kita adalah istighfar. Benar. Yang pertama kali terfikirkan oleh kita adalah taubat. Iya, itu adalah yang utama. Tapi jangan lupa bahwa bukan satu-satunya. Ada amalan-amalan lain yang dengan amalan itu kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Di antara sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah mengiringi keburukan dengan kebaikan. Bahasa lebih lugasnya, mengiringi perbuatan dosa dengan amal saleh. Jadi kalau kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, segeralah kita tebus dosa itu dengan cara kita melakukan amal saleh. Yang mana amal saleh itu akan menghapuskan dosa tersebut. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa atau keburukan-keburukan. Demikian kita baca dalam surat Hud ayat 114. Hal ini kemudian dipertegas oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pesan beliau kepada seorang sahabat yang mulia, namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Apa pesan Nabi kepada beliau? Abu Dzar menceritakan, qala li Rasulullah. Rasulullah bersabda, berpesan kepada saya, isi pesannya, ittaqillaha haitsu ma kunt. Takwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik atau amal saleh. Niscaya amal saleh itu menghapuskan dosa itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan manusia dengan menggunakan akhlak yang baik. Di sini disebutkan 3 hak. Hak Allah yang wajib kita penuhi, yaitu bertakwa kepadanya di mana saja kita berada. Di masjid, di pasar,
di kantor, di rumah, di mana saja. Ini hak Allah. Kemudian yang kedua, hak diri kita, agar kita mendapatkan ampunan. Yaitu, kalau kita terlanjur berbuat buruk, segeralah kita iringi dengan perbuatan baik. Agar kebaikan itu menghapuskan keburukan. Agar amal saleh itu menghapuskan dosa. Yang ketiga adalah hak sesama manusia. Yaitu, mereka punya hak agar kita menggunakan akhlak yang mulia ketika bergaul dengan mereka. Ini sebab yang pertama. Karena kita banyak dosa, maka kita perlu kompensasi. Kita hapus dosa-dosa itu dengan sebanyak-banyak amal saleh yang bisa kita lakukan. Sebab berikutnya adalah as-sadaqatu, sedekah. Jadi bersedekah ini tidak minta ampun. Bersedekah ini bukan taubat, tapi sedekah ini amal saleh. Dan sedekah itu menjadi bagian dari sebab yang menghantarkan kita kepada ampunan Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah firmankan surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah, maksudnya bersedekah dengan secara terbuka, maka itu adalah hal yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian merahasiakannya, jadi sedekah secara sir, secara rahasia. Dan kalian berikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu yang lebih baik bagi kalian. Lanjutan ayat mengatakan, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah menghapuskan dari kalian min sayyi'atikum, dosa-dosa kalian. Jadi sedekah menghantarkan kita kepada terhapusnya dosa-dosa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Apakah sedekah itu kita lakukan secara terbuka, ya, secara terang-terangan, atau sedekah itu kita lakukan secara rahasia? Isyarat dari ayat ini, kalau kita memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, yang lebih baik adalah kita rahasiakan. Sedangkan kalau kita bersedekah di luar itu, tidak ada keterangan yang menjelaskan terang-terangan lebih baik atau rahasia lebih baik. Maka yang lebih baik adalah mana yang lebih mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Kalau kemaslahatannya adalah secara terbuka, maka itulah yang lebih baik. Kalau kemaslahatannya adalah secara dirahasiakan, itulah kemaslahatan yang hendak kita raih. Jadi sedekah wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum menjadi sebab Allah menghapuskan di antara dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang ayat tadi dalam sabdanya, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa. Memadamkan dosa. Emang dosa panas? Ya, dosa itu membuat hati kita gersang. Membuat hati kita ini terbakar. Ya, orang tidak merasakan ketentraman. Maka Rasul katakan sedekah itu memadamkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Maksud memadamkan dosa adalah menghapuskan dosa. Ya, menghapuskan dosa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Termasuk kalau sekiranya orang tua kita meninggalkan harta. Kemudian dari harta peninggalan orang tua kita itu sebagiannya kita sedekah. Kita sedekahkan. Itu juga menjadi salah satu sebab penghapus dosa orang tua kita. Sebagaimana diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, bertanya kepadanya, inna abi mata, ayah saya sudah meninggal dunia. Wa taraka malan wa lam yusi, ia meninggalkan harta tapi tidak berwasiat. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu, apakah akan bisa menghapuskan dosanya kalau saya bersedekah atas nama dia? Qala, jawab Nabi, na'am, iya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bersedekah bukan saja untuk diri kita yang bersedekah, melainkan juga bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bersedekah, itu juga menjadi sebab orang tua kita dihapuskan dosa-dosanya. Subhanallah, itulah keutamaan sedekah. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, dan terlebih pula bahwa saat-saat dalam kondisi seperti yang sekarang ini,
banyak di antara saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan sedekah kita. Yang ketiga, di antara sebab ampunan adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kalau berkata sopan. Kalau orang tua perlu pelayanan, dilayani. Kalau orang tua kangen datang, setidaknya ditelepon. Kalau orang tua perlu bantuan, dibantu. Kalau orang tua, dan itu namanya ihsan. Berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Birrul walidain itu menjadi sebab ampunan. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, tapi ayah saya, ibu saya sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya? Saya akan sampaikan satu hadis untuk menjawab hal ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melaporkan, ya Rasulullah, inni asabtu dzanban aziman, fahalli min taubah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa besar. Adakah saya peluang untuk bertaubat? Qala, Nabi bersabda, hal laka min ummin, apakah engkau masih ada ibu? Maksudnya ibu masih hidup. Qala, orang tadi menjawab, la, tidak. Berarti ibunya sudah wafat. Qala, Nabi bertanya lagi, hal laka min khalah, apakah engkau masih punya bibi? Jadi bibi kamu masih hidup, yakni saudara perempuan ibu. Dalam bahasa Arabnya itu khalah. Qala, laki-laki tadi menjawab, na'am, iya. Berarti bibinya masih hidup. Qala, Nabi bersabda, fabirraha, berbaktilah engkau kepadanya. Jadi kalau sekiranya orang tua sudah meninggal, tidak tertutup peluang kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antaranya adalah menyambung sanak famili, terutama di antara sanak famili itu adalah bibi kita. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, beliau katakan bahwa al-khalatu bimansilatil Ya, bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan hadis yang saya sebutkan tadi sebelumnya adalah riwayat Imam Tirmidzi. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi sebab ampunan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya dari berbakti kepada kedua orang tua. Seperti ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah ada dalam keridhaan kedua orang tua. Orang tua masih ada, sambutlah, dekatilah, mintalah maaf kepadanya, dan tunaikan kewajiban berbakti kepadanya. Niscaya dosa-dosa kita berguguran sesuai dengan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab berikutnya adalah memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Jadi ada hubungan ternyata akhlak baik dengan orang lain. Kita mampu memaafkan orang lain atas kesalahannya. Ini menjadi sebab ampunan. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, irhamu turhamu. Hendaklah kalian menyayangi, pasti kalian disayangi. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Berikanlah maaf, ampunan kepada orang lain, niscaya Allah berikan ampunan kepadamu. Jadi hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Memaafkan orang menjadi sebab Allah memaafkan kita. Mengampuni kesalahan orang menjadi sebab Allah berikan ampunan kepada kita. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang kalian perbuat. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, balasan yang Allah berikan sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kita suka memaafkan orang, berbahagialah bahwa Allah akan memberikan maaf dan ampunannya kepada kita. Demikian pula disebutkan dalam hadis lain, sabda beliau, man la yarham la yurham, wa man la yaghfir la yughfar lahu. Hadis sahih riwayat Ahmad pula. Yang artinya siapa tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Dan siapa tidak memberikan maaf, maka tidak diberikan maaf pula padanya. Jadi kita berhajat, membutuhkan ampunan Allah. Maka maafkanlah orang lain. Orang lain membutuhkan maaf kita. Kita membutuhkan maaf dari Allah.
kita lebih membutuhkan maaf dari Allah dibanding orang lain membutuhkan maaf kita. Maka sayangilah diri kita dengan cara maafkan kesalahan orang lain. Apalagi orang lain itu adalah orang terdekat kita. Agar hubungan tetap terjalin dengan baik dan silaturahim tetap terjaga. Sebab berikutnya adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Apa saja yang berpotensi mengganggu orang, kita singkirkan. Ya, ada beling di jalan, kita singkirkan. Ya, ada duri atau ada pohon yang dahannya melintang di jalan, bisa mengena orang kalau melintas, kita singkirkan. Itu menjadi sebab ampunan. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq." Ketika ada seseorang sedang melintas di jalan, ia mendapati ada cabang pohon berduri yang melintang di jalan. Fa'akharahu, lalu ia menyingkirkan gangguan itu. Karena ia menyingkirkan gangguan tersebut, fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah berterima kasih kepadanya, lalu Allah berikan ampunan kepadanya. Allah berterima kasih, ya. Allah berterima kasih. Bukankah di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih, yang maha syukur. Sedemikian rupa Allah itu maha terima kasih ketika hambanya melakukan satu kebaikan, dicatatnya minimal 10. Ya, satu kebaikan dicatatnya minimal 10. Nah, di sini seseorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada cabang pohon berduri yang melintang di jalan, ia singkirkan. Allah berterima kasih. Allah berikan balasan. Dan balasan yang Allah berikan adalah ampunan. Subhanallah. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan ini atau apa saja, tidak hanya di jalan, mungkin gangguan di rumah, gangguan di lingkungan. Sehingga dengan demikian seorang mukmin itu pantang menjadi sumber gangguan. Karena apa? Jangankan menjadi sumber gangguan, kalau ada gangguan dari luar dirinya, ia berusaha untuk menyingkirkannya. Berikutnya adalah idkhalus surur. Di antara sebab ampunan adalah menggembirakan orang. Jangan bikin orang susah, jangan bikin orang sedih, tapi buatlah orang gembira. Membuat orang senang, membuat orang gembira, ini sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Apa dalilnya? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah idkhalas sururi ala akhikal muslim." Sesungguhnya di antara yang mendatangkan ampunan, berarti ini sebab yang mendatangkan ampunan. Kata Nabi, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya di antara hal-hal yang mendatangkan ampunan adalah idkhalas surur, menggembirakan, ala akhikal muslim, saudara muslim kamu. Apa saja yang menggembirakan? Kita bertemu, assalamualaikum, wajah kita berseri, ramah, menanyakan gimana kabar, sehat keluarga, anak-anak gimana, menggembirakan, bentuk perhatian, bentuk care. Ya, orang bertamu ke rumah kita sambut dengan baik, menggembirakan pula. Ya, orang sedang sedih, kita hibur, menggembirakan. Apa saja yang membuat orang gembira, saudara kita gembira, ini menjadi sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Jadi sebab ampunan terbuka begitu luasnya. Dijelaskan ada dalam Quran, ada dalam sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka al-mahrum man hurima maghfiratallah. Orang yang terhalang yang sesungguhnya adalah orang yang terhalang tidak mendapatkan ampunan Allah, sedangkan Allah telah membuka, ya, melapangkan berbagai macam sebab yang dengan sebab itu Allah berikan ampunan. Yang terakhir dalam kesempatan kali ini, di antara sebab ampunan adalah ar-rahmatu bil khalq, menyayangi sesama makhluk. Menyayangi sesama makhluk. Kalau tadi kita sebut menggembirakan seorang muslim, ya, ini yang sedang kita bahas menyayangi sesama makhluk. Makhluk apa saja? Makhluk hidup apa saja? Menyayanginya, ini menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Bainama kalbun," ketika ada anjing. Anjing ini kan lambang dari binatang yang hina, ya, makhluk yang hina. Bainama kalbun, ketika ada anjing. Yutifu biraqiyatin kada yaqtuluhul atashu. Anjing itu berputar-putar di sekitar sumur, nyaris mati oleh karena kehausan. Ya, anjing ini kehausan, ingin minum tapi tidak bisa. Dia tidak bisa turun ke sumur, ya. Dia berputar-putar di situ. Nyaris mati oleh karena kehausan. Id ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Maka dilihatlah oleh seorang pelacur di antara pelacur-pelacur dari kalangan Bani Israel. Berarti Rasul ini mengkhabarkan tentang umat terdahulu. Ada seorang pelacur yang melihat anjing kehausan itu. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang pelacur ini? Ini juga gambaran tentang orang yang perilakunya hina. Karena perbuatannya berbuat zina kepada orang lain. Ya, dan bekerja dengan cara melakukan perbuatan keji itu. Jadi binatang yang hina yaitu anjing. Dan di sini ada seorang manusia, seorang wanita yang melakukan perbuatan hina pula, yaitu melacur. Ketika melihat anjing yang kehausan itu, apa yang dilakukan? Fanaza'at muqaha fasaqathu. Lalu ia melepas sepatunya. Untuk apa? Untuk ngambil air. Ia lepas sepatunya, ia turun, ia ambil air, ia naik. Fasaqathu. Lalu ia beri minum kepada anjing yang kehausan itu. Karena perbuatannya, faghufira laha bihi. Maka diberikan ampunan untuknya, bihi disebabkan air minum yang diberikannya itu. Subhanallah. Bayangkan di sini. Makhluk yang hina, binatang yang hina, yaitu anjing. Kemudian yang melakukan adalah seorang perempuan yang melakukan perbuatan hina pula, yaitu melacur. Dan yang diberikan juga bukan sesuatu yang berharga banget. Air. Ini tentang keutamaan memberi air. Ya. Bersedekah air. Memberi minum. Dengan sebab itu, maka Allah berikan ampunan kepadanya. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu wanita ini adalah wanita yang masih ada iman di dalam hatinya. Sebab ampunan hanya Allah berikan kepada hambanya yang ada iman di dalam jiwanya. Oleh sebab itu, iman yang tertanam pada jiwa kita, itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah dengan baik dan jagalah dengan istiqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai. Semuanya dikasih. Tapi iman, wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ada iman pada diri kita, tanda cinta dari Allah. Jagalah dengan baik, dan dengan landasan iman itu, sebab-sebab yang kita sebutkan tadi menjadi jembatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Ini tepat kurang lebih 30 menit sesuai waktu yang disediakan. Untuk itu saya kembalikan kepada Syekhana, moderator. Silakan ya, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya. Bapak Ibu sekalian, cukup menarik ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Ustadz untuk kita renungkan bersama terkait dengan bagaimana sebab-sebab ampunan Allah. Tadi ada mengiringi keburukan dengan kebaikan, sodako, kemudian birrul walidain, memaafkan kesalahan orang lain, menyingkirkan gangguan, menggembirakan orang. Kemudian yang terakhir tadi menyayangi makhluk. Memang menyayangi makhluk ini jadi fenomena, Ustadz. Banyak sekali kita lihat viral video-video manusia menyiksa binatang, sangat ironis sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti berkenan Pak Ustadz akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu Ustadz, mohon berkenan waktunya untuk beberapa amanat dari DKM, bahwa saat ini seperti yang tampil di layar Bapak Ibu, disampaikan beberapa informasi dari DKM. Di situasi darurat COVID-19 tetap
DKM kita sangat baik menginisiasi ada kegiatan WFH, jadi bukan saja work from home, tapi wakaf from home. Ini baik sekali. Silahkan Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin berpartisipasi, kalau kita lihat dari slide tadi yang disampaikan, tidak berhenti kegiatan DKM kita, terus sosialnya, iftornya, walaupun tidak berkumpul di masjid, tapi mereka melakukan inisiatif untuk mendrop, Ustadz, jadi ke lingkungan sekitar Puri Gading. Jadi iftar jamaah ini tersalurkan dengan baik, insya Allah demikian. Silahkan Bapak Ibu untuk berpartisipasi, cukup dengan mentransfer senilai uang tertentu ke rekening BSM di nomor 7120170117. Ya. Sekali lagi di 7120170117. Kemudian juga dari Lembaga Amil Zakat Baitul Haq, silahkan Bapak Ibu sekalian, ada syariat juga yang mencontohkan, memberikan pesannya bahwa kita sudah bisa membuka penerimaan zakat fitrah ya sejak pertengahan Ramadan ini. Silahkan sebesar senilai 40.000 per kepala ke rekening BSM juga di 7120170125. Saya kira itu informasi yang saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan ini, baik Ustadz, ini saya sudah menerima beberapa pertanyaan, berkenan Ustadz. Pertama-tama ini sudah muncul tadi sedikit di luar tema, tapi bagian daripada amal soleh juga. Ustadz, mohon berkenan menjawab dari Akhi Afif Amaf ini. Bagaimana bisa menjalankan ibadah iktikaf secara baik, Ustadz, sementara kita berada di rumah? Fadhil, Ustadz. Baik, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih bahwa definisi dari iktikaf itu adalah al-muktsu fil masjidi taqarruban ila Allah Ta'ala. Seputar itu definisinya. Iktikaf itu adalah menetap di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Artinya melakukan berbagai macam amal ibadah, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa kajian yang bertempat di masjid. Nah, jadi maka disebutkan rukun iktikaf itu ya niat, yang kedua berada di masjid. Ketika tidak di masjid maka tidak disebut iktikaf. Dalam kondisi kita yang sekarang ini, di antara para ulama memfatwakan ketika seseorang tidak bisa beriktikaf di masjid karena kondisi. Masihkah ada amal yang setidaknya mendekati iktikaf yang bisa dilakukannya? Jawabannya ada. Yaitu di rumah kita, itu kalau Allah memberikan kelonggaran, rumah itu kan ada yang kita khususkan untuk tempat sholat. Nah, itulah musola rumah. Ketika seseorang menepati atau bertempat di musola rumah itu dalam rangka untuk memperbanyak doa, zikir, ibadah kepada Allah, baca Quran dan seterusnya, semoga walaupun ada di rumah ia mendapatkan banyak kebaikan, ya, walaupun ini debatable apakah itu disebut iktikaf atau tidak, tapi itulah yang bisa kita lakukan dan Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk melakukan yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada kalian sesuai dengan yang kalian mampu. Berpikirlah yang kita bisa. Insya Allah banyak yang bisa kita lakukan. Jangan berpikir yang kita tidak bisa, seolah-olah nanti kita tidak bisa berbuat baik ini dan itu. Kita balik logikanya, banyak amal saleh yang masih bisa kita lakukan. Di antaranya perbanyaklah melakukan amal kebaikan. Kita mulazamah, ya, menetapi atau berada di tempat sholat kita yang ada dengan orang-orang yang kita cintai di rumah kita. Semoga kebaikan-kebaikan yang ada dalam iktikaf kita juga mendapatkannya. Dan yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau bicara tentang iktikaf, bahwa esensi iktikaf itu adalah iqbalul qalbi 'ala Allah. Hati ini menghadap mantap madhep marep maring Gusti Allah. Gimana Syekh, jelas ya ini?
Jadi al-iqbalul qalbi 'ala Allah. Jadi hati ini sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi itikaf. Tidak berarti kemudian ketika kita mampu di masjid lalu yang penting hati menghadap Allah, nggak perlu ke masjid, enggak juga. Jadi kita lakukan apa yang kita mampu, insya Allah Allah berikan keberkahan. Barakallahu fikum. Kalau harus tahu jawabannya. Demikian tadi kemudian yang kedua Ustaz dari saudara kita Bapak Anas Jamil, saya bacakan terkait dengan perihal memaafkan orang lain Ustaz. Tapi kesalahannya tidak secara langsung tapi melalui media sosial. Kemudian bagaimana ini hukumnya? Apakah memaafkan ini juga menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah? Mungkin dia blast begitu Ustaz di media sosial. Silakan Ustaz. Iya. Jadi ada di antara ulama umpamanya Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah, beliau menyatakan dalam sejumlah pernyataannya bahwa orang yang pernah merendahkan saya, orang yang pernah menggibah saya, orang yang pernah ini karena beda pendapat dan seterusnya, saya nyatakan semuanya sudah saya maafkan. Subhanallah, ini kebesaran jiwa. Ini kelapangan hati. Dan berbahagialah orang yang memiliki kelapangan hati. Jadi ada orang yang kita maafkan karena minta maaf, dan ada orang yang kita maafkan walaupun ia tidak minta maaf. Jadi itu tetap masuk dalam pengertian memaafkan orang lain. Mulialah jiwa Bapak memaafkan orang yang pernah berbuat buruk pada Bapak. Barakallahu fikum. Semoga termasuk orang-orang yang berlimpah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian, maaf, saya terlewatkan pertanyaan dari Pak Anas tadi. Sedikit dalil mengenai perempuan yang memberi minum anjing tadi, Ustaz, maaf. Apakah itu beliau menanyakan apakah dalilnya itu sahih, Ustaz? Iya. Dalilnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Kalau ingin melihat di Sahih Bukhari, silakan lihat hadis nomor 3467. Kalau ingin melihat di Sahih Muslim, silakan lihat hadis dengan nomor 2245. Jadi hadisnya sahih terdapat di dalam dua kitab hadis yang paling sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian Pak Anas. Cukup jelas ya, Ahi Anas. Baik Ustaz, saya teruskan dari saudara kita Bapak Mashur Ardi. Beliau menyapa, Assalamualaikum Ustaz. Ramadan disebut bulan ampunan. Bahkan disebut setelah melewatinya manusia dihapuskan dari segala dosanya seperti bayi yang baru lahir. Ibadah Ramadan seperti apa yang bisa menjadikan manusia terbebas dari dosa-dosanya? Pada Ustaz. Di dalam hadis yang sudah cukup populer disebutkan syaratnya dua. Imanan wahtisaban. Ya. Hadinya sahih pula riwayat Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dilandaskan iman. Ya, ini yang pertama. Berarti iman kepada Allah dan rukun iman lainnya. Mengimani tentang kewajiban Ramadan. Mengimani pula tentang balasan yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa Ramadan. Janji Allah diimani, imanan. Syarat yang kedua adalah ihtisaban. Mengharap keridhaan Allah, mengharap pahala dari Allah. Berarti ikhlas. Jadi iman dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menghantarkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebagian hadis lain tentang password, ya. Password agar orang itu terjaga puasanya sehingga mendatangkan ampunan Allah. Sudah tahu passwordnya belum, Ustaz? Passwordnya disebutkan oleh Rasul dalam satu hadis adalah kata inni shaim. Itu passwordnya. Ya. Jadi orang puasa itu kalau dicaci orang lain fa in sabahu ahad au qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau dicaci maki orang, diajak berantem sama orang, maka katakanlah sesungguhnya saya sedang berpuasa. Jadi kesadaran inni shaim itu yang menjadi kendali kita untuk menghindari
perilaku dan sikap serta akhlak yang tercela. Jadi kita jaga akhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih saat kita berada di bulan Ramadan, ini penggemblengan, sehingga nanti keluar Ramadan, akhlak itu setelah kita lakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, kita keluar Ramadan menjadi karakter kita. Jadi membangun karakter itu melalui pembiasaan, melalui habit yang kita buat setiap hari. Barakallahu fikum. Terima kasih. Cukup jelas ya, Masur Ardi dari jawaban Pak Ustadz tadi. Saya lanjutkan lagi Ustadz, mohon maaf. Kebetulan ini ada video yang akan langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Nih saya persilakan kepada saudara kita Pak Rizky Farid nih. Padahal Pak Rizky, silakan langsung pertanyaannya kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Rizky. Gimana Pak Rizky, sudah? Kita tunggu sebentar Ustadz. Beliau ingin menyampaikan langsung. Oke, silakan Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Apakah dengan sedekah atau amal soleh dapat mencegah kita dari musibah atau sakit parah, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallah. Iya. Yang sedang kita bahas kali ini memang fokus kepada sedekah sebagai salah satu sebab ampunan. Ini bahasan kita. Tapi apakah sedekah itu hanya menjadi sebab ampunan saja? Jawabannya tidak. Ada banyak keutamaan fadilah dari sedekah. Termasuk dalam satu hadis disebutkan bahwa sedekah itu memiliki 70 pintu keburukan. Jadi dalam hadis yang kelihatannya di antara saya katakan sedekah jadi seolah itu ada sedekah. Kita fadilah lakukanlah tapi untuk orang-orang yang tidak disebutkan Baik. Terima kasih jawabannya Ustadz dari tadi saudara kita Pak Rizky yang menyerahkan langsung kepada Pak Ustadz. Ustadz, ini saya masih menunggu pertanyaan dari jamaah sekalian, tapi sebelumnya saya coba juga ingin menegaskan satu hal Ustadz. Ketika tadi menggembirakan orang lain Ustadz, ini kalau tadi kan ada orang bersalah kemudian dia memaafkan dari media sosial, tadi juga Ustadz sudah cukup clear jelas penjelasannya. Bagaimana dengan kadang-kadang orang menggembirakan orang itu dari sosial media juga Ustadz. Jadi dia blast begitu, kemudian dia menyampaikanlah doa atau semacamnya sehingga orang mungkin merasa berbahagia dengan informasi yang sifatnya umum itu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Iya. Idkhalus surur itu kan kalimatun jami'ah. Menggembirakan saudara kita itu adalah ungkapan yang mencakup. Maka kita tidak ingin mempersempit, ya. Dan untuk wasi'an, kita tidak ingin mempersempit sesuatu yang luas. Apa saja? Tadi sebagaimana Ustaz sebutkan bahwa kita menginformasikan sesuatu kepada masyarakat yang dengan informasi itu orang menjadi bergembira, orang nyaris putus asa, ya, atau bahkan ingin menghabisi kehidupannya. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kemudian ia membaca ada seseorang yang menyampaikan satu ayat umpamanya, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah berlebihan dalam berbuat dosa, ya, terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya banyak melakukan perbuatan dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Berapa yang diampuni? Jami'an semuanya. Subhanallah. Nah, jadi membuat orang bersemangat dengan kalimat yang tampaknya sederhana, ya, orang sedih dengan sentuhan kata yang tidak banyak boleh jadi menjadi gembira, ya, apakah secara langsung maupun melalui yang ada. Mas, insyaallah semuanya dalam pengertian idkhalus surur, menggembirakan orang. Barakallahu fiik. Satu lagi Ustaz, ini dari moderator malah nih yang nanya. Saya masih tunggu yang lain. Ustaz tadi bagus sekali poin menyayangi makhluk Ustaz. Jadi saya lihat tadi poin ke-6 atau ke-7. Ini ada perintah secara umum makhluk ya Ustaz ya. Kemudian di sisi lain kita beberapa kali oleh para guru-guru kita menyampaikan perintah membunuh binatang tertentu nih Ustaz. Seperti yang paling terdekat di rumah cicak lah Ustaz. Nah ini dan ada beberapa makhluk-makhluk Allah lainnya yang juga dalam fikih itu dipelajari untuk dibunuh karena mungkin ada hal-hal lain. Nah ini bagaimana nih? Perintah secara umum menyayangi makhluk, kemudian ada perintah lain untuk membunuh binatang tertentu. Pada Ustaz. Iya. Menyayangi di sini adalah menyayangi yang syar'i, ya. Umpamanya kambing, sayang nih kambing, jangan dipotong. Apakah itu termasuk menyayangi? Nah, itu contohnya. Ayam, ini kita sayang sama binatang, jangan dipotong. Enggak begitu. Jadi kita juga dalam pengertian menyayangi ini, jangan sampai kemudian kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Akhirnya orang tidak makan yang kaki 4, orang mengharamkan yang kaki 2, umpamanya. Pokoknya makhluk hidup, ikan juga enggak, semuanya. Karena apa? Saya menyayangi binatang. Nah, alasan yang seperti ini tentunya tidak perlu, ya, dan tidak dibenarkan. Karena kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyayangi di sini adalah ada batasan-batasan syar'inya. Termasuk ada binatang-binatang yang disebut oleh Rasulullah itu al-fawasiq, binatang-binatang yang mengganggu, ya, mengganggu, binatang-binatang yang mengganggu. Binatang yang mengganggu salah satunya anjing yang galak. Nah, dan itu bisa membahayakan orang, itu boleh dibunuh. Al-kalbul aqur. Nah, jadi ada binatang-binatang yang oleh Rasulullah SAW direkomendasikan untuk boleh dibunuh ke dalam rangka untuk menjaga keselamatan yang lebih luas lagi. Barakallahu fiik ya. Kemudian saya lanjut, ini dari hamba Allah nih Ustaz menanyakan, ini banyak orang bersedekah kemudian diupload di media sosial Ustaz. Ini bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan hukumnya bagaimana Ustaz? Pada Ustaz. Iya. Pertama, amal itu kita lakukan dengan ikhlas. Ya. Amal yang kita lakukan dengan ikhlas, Allah berkenan menerimanya. Amal ikhlas itu bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi. Tadi ayat yang saya bacakan, surat Hud ayat 114, surat Al-Baqarah ya, 271, tentang kalau kalian menampakkan sedekah, itu baik. Kalau dalam rangka untuk apa? Merangsang orang lain agar mau bersedekah. Kalau kalian sembunyikan dan kalian memberikan kepada orang fakir, itu lebih baik. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang fakir dengan cara menyembunyikan, itu lebih baik. Bukan berarti nggak boleh. Kalau secara terbuka, boleh. Menjaga muka orang-orang yang kita beri, itu ada nilai kebaikan tersendiri. Tapi ada dalam kondisi tertentu perlu ditampilkan supaya apa? Menjadi pendorong bagi yang lain untuk ikut serta membantu yang bersangkutan. Yang kalau tidak ditampilkan, boleh jadi orang tidak tergerak untuk membantu yang bersangkutan. Apabila tujuannya baik, maka sarana yang digunakan seperti itu pun menjadi baik pula. Jadi tolak ukur utamanya adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapapun demikian, tetap kita perlu punya amal rahasia yang tidak ada yang tahu siapapun kecuali Allah. Perlu. Supaya apa? Biarlah Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Allah saja yang tahu, yang lain tak perlu tahu. Dan kita banyak menjumpai orang-orang yang seperti ini. Bukan hanya zaman dulu, tapi zaman sekarang pula. Subhanallah. Semoga Allah semakin memperbanyak
jumlah mereka. Amin ya rabbal Amin. alamin. Masih ada, Ustaz? Saya Silakan. masih akan membacakan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi dari saudara kita Pak Agus Sudikto. Dalam bersedekah untuk mendapatkan ampunan Allah, mana yang perlu didahulukan nih? Kalangan keluarga sendiri atau para du'afa yang juga sangat membutuhkan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya. Orang miskin itu ada dua macam. Orang miskin yang masih famili kita, yang kedua orang miskin yang bukan famili. Ya, orang miskin masih famili, orang miskin non famili. Kita bersedekah kepada orang miskin yang non famili bernilai sedekah, tidak berkurang nilainya. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang miskin yang masih famili, kata Rasulullah, fintani, nilainya ganda. Sedekatun wasilah. Dapat nilai sedekah, dapat nilai silah, yang menyambung sanak famili. Padahal menyambung sanak famili, pahalanya sangat besar. Jadi, orang yang mendukung famili dengan kita, dengan famili juga terjadi bahwa orang banyak milih gambar atau sebagai saya sampaikan milih juga dari luar sana maka bisa masalahnya sudah kepada silakan kita hendaklah mengisi sendiri tapi misalkan udah dari malah dianjur gunanya boleh. Untuk jawaban yang tadi mungkin audionya di saya kurang baik. Insya Allah nanti coba akan kita perjelas lagi. Iya. Ya. Audio yang tadi perlu terakhir. diulang? Boleh Ustaz, walau mudah-mudahan di jamaah di saya tadi kurang begitu mendengar, tapi silakan Ustaz di pertanyaan yang terakhir lagi tadi. Baik. Bersedekah kepada sanak famili ya. Nah, bersedekah kepada orang yang masih hubungan sanak famili, sama-sama orang miskin, bersedekah kepada orang miskin non famili, pahalanya sedekah satu. Sedangkan bersedekah kepada orang miskin yang sibuk ada hubungan famili, Baik, Ustaz, saya masih mendapatkan pertanyaan lagi dari pesan WA, pesan teks dari Bapak Febri saat ini. Ini menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, anak saya saat ini kuliah online dan cukup padat acaranya dan juga tugasnya banyak nih. Wah, ini problemnya anak-anak online sekarang nih, Ustaz. Di sisi lain dia ingin menyelesaikan tadarus Qur'annya. Nah, bagaimana cara membaginya dan bagaimana bila target tadarus Qur'an tidak tercapai, Ustaz? Terima kasih. Oh ya. Ada satu nasihat yang sangat baik yang disampaikan oleh seorang ulama dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan, "Madahal Qur'an tidaklah Quran itu bersannya suatu kata Quran itu maka ya
Pak Febri, bisa mendengarkan suara Ustadz? Ada agak sedikit gangguan saat tadi barusan. Baik, saya masih menunggu pertanyaan. Mungkin ada dari admin, apakah ada pertanyaan dari video? Ya. Sepertinya memang ada gangguan internet di area Ustadz ini tadi barusan. Suara saya cukup terdengar Ustadz? Maaf Ustadz. Terdengar Oh ya, jelas. baik. Kalau gitu terdengar jelas. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada sedikit waktu ini Ustadz. Kalau memungkinkan, mungkin ada 1-2 poin lagi yang bisa ditambahkan terkait dengan kajian kita sambil kita menunggu pertanyaan dari jamaah. Boleh. Di antara sebab lainnya adalah tertimpa musibah. Nah, Tertimpa musibah. Itu ampunan. Dan musibah kita tidak undang. baik. Siapa yang ingin dapat musibah? Kita mintanya kepada Allah adalah al-afiyah. Bahkan Rasul menegaskan sesuatu yang paling Allah sukai untuk kita minta kepadanya adalah minta al-afiyah. Kesehatan, sehat wal-afiat. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ampunan kepada hambanya, di antaranya dengan cara Allah berikan musibah kepada hambanya. Jadi ada dosa yang Allah ampuni karena kita minta ampun, melakukan amal saleh dan seterusnya. Ada dosa yang diampuni Allah karena Allah memberikan musibah kepada kita. Nah, ini gratis dari Allah, Allah ngasih, ya, tanpa diminta. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yusibuhu adan, ditimpa oleh gangguan, oleh musibah, illa hatallahu anhu khatayahu, melainkan Allah jadikan dosa-dosanya itu berguguran darinya. Kama tahattu waraqus syajari, sebagaimana pohon itu berguguran." Dalam hadis lain disebutkan, juga diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma min musibatin tusibul muslima", tidaklah satu musibah yang menimpa seorang muslim, illa kaffarallahu biha anhu, melainkan Allah berikan ampunan kepadanya disebabkan musibah tersebut, hatta syaukati yusyaka, hingga musibah itu yang ia tertusuk dengannya. Jadi orang tertusuk duri itu sebab ampunan karena itu musibah. Subhanallah. Jadi kita minta al-afiyah, keselamatan dari Allah. Baik. Ketika Allah memberikan musibah, maka sikap kita adalah kita sabar dan kita sadari tentang nilai ruqyah dari musibah ini, bahwa itu adalah salah satu di antara cara Allah memberikan ampunan kepada kita. Maka tidak mengherankan kalau di antara ulama mengatakan, laulal masaib lakunna mafalis. Kalau tidak ada musibah-musibah itu, kita tentunya menjadi orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dosa kita banyak, ya, amal soleh kita tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada. Menghapuskan dosa-dosa itu yang antaranya melalui musibah-musibah. Allahu Akbar. Begitulah cara pandang seorang muslim terhadap musibah yang menimpa dirinya. Termasuk musibah yang sedang menimpa kita sekarang seperti wabah, virus corona dan yang sejenisnya. Ada pertanyaan atau dilanjut? Masih ada sedikit lagi pertanyaan. Ini mungkin di luar konteks kajian kita, tapi beliau sangat ingin mengetahui apakah ada syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat mal, Ustaz? Iya. Untuk mengeluarkan zakat mal, jadi zakat itu kan tu'khunihim wa fuqara'ihim. Zakat diambil dari orang-orang yang muslim dan diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, dengan demikian zakat dikeluarkan yang yang disebut nisab. Jadi yang dikeluarkan itu orang yang telah memiliki. Bisnisnya berapa? Misalnya kalau emas, ini zakat mal ya,
Kalau orang punya simpanan sudah mengendap 1 tahun, umpamanya itu senilai 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. 20 dinar berarti 20 kali 4,25. Sekitar 85, Ustaz. 85 gram. Ya. Jadi kalau kita punya simpanan uang senilai 85 gram emas dan sudah 1 tahun, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Tahun depan ketika sudah 1 tahun lagi kita keluarkan 2,5%. Lama-lama berkurang dong Ustaz. Iya, lama-lama berkurang. Gimana caranya supaya nggak berkurang? Jangan didiemin tuh duit. Jangan didiemin. Nah, ini secara implisit menganjurkan kita supaya uang itu tidak diem. Nah, tapi saya nggak bisa usaha, cari teman kita yang bisa usaha, ya, yang punya keterampilan usaha, join di sini. Kita join uangnya, saudara kita join tenaganya, di manage secara transparan, secara terbuka. Barakallahu fikum. Ustaz, saya pikir itu tadi, Bapak Ibu sekalian, sesi tanya jawab sudah cukup banyak tadi dari para penanya Ustaz sudah kita sampaikan semua. Tadi ada beberapa memang yang mungkin kualitas audio sedang tidak baik, tapi nanti insya Allah melalui Ustadz Isa kita akan coba menghubungi Ustadz untuk menyampaikan berkenan jawaban tertulis 1-2 pertanyaan. Nanti dari DKM akan menyampaikan ke Ustadz, kemudian nanti mungkin sedikit kalimat untuk disampaikan melalui teks. Baik. Baik, Bapak sekalian, kita sampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Sekali lagi kita selalu mendoakan ya semoga Ustadz selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Ustadz sebelum ini semua kita akhiri, saya berkenan Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam untuk kita semua yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Pada Ustadz. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kita berhajat kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan ampunan Allah, dialah yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Antara ampunan Allah dengan kenikmatan surga tak terpisahkan. Orang yang masuk surga adalah orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga puasa kita menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita termasuk dalam ayat uiddat lil muttaqin, surga itu telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga iman dan istiqomah kita, dan kita berjumpa Allah saat kita nanti dipanggil olehnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas keluangan waktunya Ustaz. Bapak Ibu sekalian, berkenan Ustadz akan meninggalkan ruang kajian kita. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kajian berikutnya. Insya Allah nanti akan ada hari Kamis, tanggal 14 Mei, tepatnya di 21 Ramadan. Waktunya Ba'da Taraweh, insya Allah akan hadir bersama kita Ustadz Dr. Muhammad Khairin, MA, dengan tema Meraih Kemuliaan 1000 Bulan. Yang cukup menarik, dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Dengan demikian, mari Bapak-Ibu sekalian, kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.